kebahagiaan itu kan ada di hati, ya kan? Iya. Bukan berada di luar kita. Nah, sementara orang sering istilahnya itu mencari kebahagiaan loh. Kalau mencarinya itu kan di luar. Iya kan? Ada orang yang baru merasa bahagia kalau rekreasinya ke Eropa, misalnya kan itu toh. Iya. Sahabat pendidikan, kita berjumpa dalam acara obrolan pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Dan tentunya perbincangan-perbincangan sebelumnya mudah-mudahan juga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi para sahabat pendidikan. Untuk kesempatan kali ini hadir seorang tokoh psikolog atau apa nanti mohon dibenarkan begitu kalau keliru Bapak. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Khairuddin Basori MSI, dan segera akan kita sapa beliau. Sehat Bapak? Ya, alhamdulillah sehat, lemu. Sehat, lemu. Yang penting dalam hidup itu minimal Pak, kesehatan ini Pak. Ya, menempati sebenarnya kalau diurutkan menempati peringkat berapa sih Pak kesehatan itu dalam kehidupan seorang manusia? Ya, sehat itu penting, tapi sebetulnya ada yang lebih penting. Oh, sehat itu penting, ya, tapi ada yang lebih penting. Happy. Oh, ada banyak orang yang sehat itu karena tidak happy, akhirnya jadi tidak sehat. Oh, tapi karena bisa drop. Oh, tapi ini bisa nggak Pak, umpamanya happy tapi tidak sehat, atau bisa. Happy itu pasti sehat, atau bisa seperti Pak? Bisa. Jadi yang bisa happy itu bisa yang sehat, bisa yang sakit. Oh, orang yang sakit saja bisa happy. Iya. Tapi orang sehat belum tentu happy. Nah, gitu kan. Orang sakit juga belum tentu tidak happy. Jadi tadi saya matur, ada yang lebih penting dari sekedar sehat. Tapi happy. Oh iya. Orang sakit bisa happy kemudian menjadi sembuh, ya, sembuh imunnya jadi lebih bagus, biasanya daya tahan fisiknya juga jadi berkembang, akhirnya ya mudah-mudahan jadi lebih sehat. Kalau peran psikologi sendiri itu gimana Pak untuk menyehatkan seseorang atau membuat happy orang, atau membahagiakan orang? Dulu orang menganggap, memang istilahnya dulu itu happy, bahagia itu happy. Karena dulu orang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada ukuran-ukurannya. Misalnya, bahkan kemudian ada indeksnya. Ada indeks kebahagiaan. Nah, misalnya gini, orang itu kalau tingkat ekonominya sekian, pendidikannya sekian, karirnya sekian, kesehatannya sekian. Oh, itu indeks kebahagiaannya sekian. Jadi dulu orang mengira bahwa kebahagiaan itu ada ukuran-ukuran yang objektif, ukuran yang pasti. Nah, ternyata kemudian dari banyak penelitian itu diketahui bahwa ya tadi saya di awal sudah matur, orang sehat bisa happy, bahkan orang sakit saja bisa happy. Nah, itu karena begini, ternyata kebahagiaan itu sangat subjektif. Maka kemudian di dalam penelitian psikologi, istilahnya tidak lagi happiness untuk menggambarkan kebahagiaan, tapi disebut dengan subjective well-being. Jadi kebahagiaan subjektif, kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif. Karena rupanya memang ya subjektif sekali. Misalnya begini, kan belum tentu orang yang secara ekonomi lebih tinggi itu lebih bahagia dari yang katakan kita sebut saja ekonomi lemah. Ada peristiwa dalam pengalaman hidup saya. Pernah saya pulang dari kantor, kebetulan ada acara dengan ibu. Kita pakai mobil, ada sopir, pakai AC, siang-siang. Nah, di jalan, terus saya lihat ada suami istri, panas-panas kan siang hari, naik sepeda ontel, itu di tengahnya itu anaknya satu, berdiri di tengah. Dan mereka bertiga ini bercanda, bergurau, sangat menikmati perjalanan ini. Padahal jam 1 siang, panas-panas. Saya bilang sama istriku, lihat yang di depan.
naik sepeda, Iya. tentu genjot di terik matahari, tetapi dia menikmati itu dengan nyaman. Iya. Malah kemudian kadang istrinya atau anaknya itu ngide-ngide bapaknya, lalu mereka ketawa bareng-bareng, jadi kelihatan meriah sekali. Nah, saya bilang sama istri saya, kita ini yang pakai mobil ber-AC malah orang ide-idean, tidak saling menggelitik. Artinya kan begini, belum tentu loh yang di mobil itu lebih bahagia dari yang di sepeda. Betul. Nah itu yang kenapa tadi saya Subjektif well-being. mengatakan bahwa sekarang dalam kajian-kajian psikologi yang namanya kebahagiaan itu subjektif. Nah karena subjektif itu kan tergantung kita yang merasakan. Iya. Barangnya sama tapi bisa dirasakan sebagai beban atau dirasakan sebagai nikmat yang harus disyukuri. Kan gitu. Iya. Misalnya ada orang yang diberi kondisi ekonomi yang tidak begitu bagus misalnya. Iya. Lalu ada anaknya yang merasakan ini sebagai beban karena dia berkawan dengan teman-teman lain yang secara ekonomi misalnya lebih tinggi. Dulu ada kasus anak tukang becak yang kemudian bunuh diri. Karena setelah ditelusuri dia minta sepeda motor sama bapaknya tukang becak itu. Nah, dia mintanya sepeda motor seperti punya teman-teman yang gede-gede itu, sepeda mobil yang gede-gede itu. Ya tukang becak kan tentu tidak bisa membelikannya. Betul. Akhirnya diberikan sepeda motor yang biasa kecil dan itu pun second. Tidak terima anaknya. Si anak itu. Akhirnya malah kemudian bunuh diri. Tetapi kan ada anak yang mungkin lebih bawah dari dia, tapi tidak ada persoalan apa-apa. Betul. Dia tetap fight, dia tetap ya ini sejarah yang harus saya lalui kan gitu Pak. Saya harus berjuang, saya harus menunjukkan bahwa kalau mungkin anaknya orang lain itu bisa mengandalkan orang tuanya, tapi saya memang tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, berarti saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Dan itu kemudian dia pakai untuk menyemangati dirinya. Ya saya harus bekerja lebih keras. Kalau teman-teman saya bisa istirahat, saya tidak bisa. Saya harus belajar lebih keras lagi. Kalau mereka bisa dapat support, saya nggak bisa. Berarti saya harus mencari sendiri ya, misalnya begitu. Sehingga kondisi yang katakanlah keterbatasan itu justru dipakai untuk memacu dirinya sendiri agar bisa lebih fight lagi. Nah ini kan tergantung mentalitas. Nah oleh karena itu yang perlu dibangun. Karena tadi kebahagiaan itu subjektif adalah bagaimana subjektivitas kita itu bisa mengevaluasi, bisa menafsirkan keadaan itu secara lebih positif. Baik apapun yang terjadi itu rasanya enak. Gitu Pak. Lalu ini Pak, takaran kebahagiaan itu sebenarnya bisa direntangkan usia nggak Pak? Artinya kalau orang tua itu takaran kebahagiaannya seperti ini, kemudian remaja itu seperti ini, atau sebenarnya manusia secara alami itu kebahagiaan itu nggak bisa kemudian diukur-ukur gitu, di leveling kebahagiaan untuk orang tua seperti ini, anak-anak seperti ini, remaja seperti ini, kita seperti Pak. Tentu ada kebahagiaannya sendiri-sendiri ya, karena subjektivitas anak muda, dewasa atau orang tua itu beda-beda. Misalnya begini, ada banyak teman itu yang dulu sama sekali tidak suka mendengarkan suara burung, apalagi memelihara, karena kesibukan kerja dan macam-macam. Burung berkicau misalnya atau perkutut. Tapi tiba-tiba setelah tua, dia mendengarkan suara perkutut tuh nikmat banget ya Mas. Misalnya gitu. Ini indah sekali. Nah itu kan berarti juga bentuk kebahagiaannya. Itu nanti ada kaitannya dengan usia. Sementara kalau bagian anak muda bisa jadi hal-hal yang menantang, yang memacu adrenalin, itu lebih membahagiakan. Bisa saja bentuknya berbeda-beda. Tapi meskipun sama-sama remaja, sama-sama dewasa, atau sama-sama tua, itu pun cara dia mempersepsi, mengevaluasi keadaan itu beda-beda. Kan? Sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan latar belakang budayanya, sesuai dengan preferensinya dalam hidup. Faktornya tentu banyak. Tapi yang penting begini. Kebahagiaan itu kan ada di hati. Kan? Bukan berada di luar kita. Nah, sementara orang sering istilahnya itu mencari kebahagiaan. Kalau mencarinya itu kan di luar. Iya kan? Ada orang yang baru merasa bahagia kalau rekreasinya ke Eropa misalnya kan gitu toh.
ya mungkin ya iya, tapi kan jadi mahal. Sementara Sementara ada orang yang cukup di alun-alun kidul, alun-alun kidul ya, atau di masangin gitu ya, sawah sebelah atau di pegunungan, sudah bahagia. itu sudah cukup, Cukup. sudah happy. Ya, itu kan tergantung cara kita memaknai pengalaman, kebahagiaan. Cara kita memaknai. Nah, ketika kita bikin standar, misalnya ya kalau ukuran saya misalnya karena saya level sekian itu ya jangan cuma Singapura lah. Singapura itu ajak saya mestinya Eropa. Nah, ketika dia bikin standar itu, maka ketika dia belum sampai ke situ, ya belum nyampe kan, belum bahagia, harus sampai ke Eropa. Maka Eropa menjadi obsesi. Sementara ada orang lain itu ya cukup melihat Eropa dari TV, dari HP sudah ya kayak ngono kae ya. Gitu. Tidak harus sampai di sana. Mungkin dia punya kebahagiaan lain. Ada yang dia lebih bersifat spiritual, dia lebih banyak beribadah, dia lebih banyak membantu orang. Itu yang lebih membahagiakan. Jadi makanya hidup itu pilihan kan. Terus kalau sistem pencarian kebahagiaan yang berbeda itu Pak, dan ukuran masing-masing personal atau individu itu berbeda-beda. Lalu kemudian yang yang paling pas itu gimana Pak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan dia gitu. Nah, itu pentingnya pendidikan. Pendidikan harus mengajari anak untuk lebih mengenali dirinya sendiri. Misalnya tadi contoh tukang beca sama yang mau ke Eropa. Ya kalau anaknya tukang beca ikut mau rekreasi ke Eropa ya kesulitan dong. Kesulitan. Maka mestinya dia harus mencari kebahagiaan yang sesuai dengan kondisinya, iya kan? Iya. Mungkin kebahagiaannya dalam berjuang itu, dalam perjuangan itu dia bisa naik kelas kan, yang tadinya dari katakanlah ekonomi lemah, kemudian menjadi ekonomi menengah dan seterusnya. Sementara kalau yang lain, ya dia akan bisa melihat yang lain ini. Kalau dia kan bisa sampai di situ kan karena banyak difasilitasi. Nah, sementara kalau saya sampai di situ, saya kan cari sendiri. Itu kan keren, jadi main. Betul. Nilainya beda. Nilainya beda. Nah, terus ini Pak, kebahagiaan tadi disebutkan oleh Pak Khairuddin bahwasanya itu dari dalam. Dari dalam, bukan dari luar. Nah, bagaimana kemudian akhirnya seseorang yang sebenarnya sudah paham kalau kebahagiaan itu asalnya dari dalam gitu. Tapi bagaimana ketika dipengaruhi dari luar, Pak? Eksternal mempengaruhi, akhirnya dia kayak goyah. Terus ngerti, kebahagiaan itu dari dalam ini goyah kemudian karena ikut temennya. Betul. Jadi gini, kalau dalam psikologi itu kan indikator kebahagiaan itu ada beberapa ya. Salah satunya misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa orang akan disebut bahagia itu kalau hidupnya puas, jadi life satisfaction istilahnya gitu, hidupnya puas. Nah, puas itu kan artinya apa yang dia butuhkan bisa terpenuhi. Nah, karena itu ini kan juga tergantung manajemen yang bersangkutan dalam ngeset kebutuhan atau tujuannya itu seberapa. Kalau dia ngesetnya terlalu tinggi, nanti kan dia merangkaknya terlalu jauh dan belum tentu sampai. Nah, akhirnya kan hidup kok selalu tidak puas, apalagi kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, kebiasaan untuk membanding-bandingkan itu sebetulnya kurang sehat, kurang menguntungkan. Karena apa? Ya kadang-kadang yang dibandingkan itu tidak apple to apple, tidak setara. Nah, tidak setara kok dibandingkan. Ya kan jadi yang jelek toh, Pak. Kalau membandingkan yang setara itu ya baru fair. Tapi kadang-kadang dibandingkan kalau dia sekarang sudah begini, ya dia anak sopo kan gitu. Dia mulainya dari mana? Nah, kan gitu. Nah, sementara kita mulainya dari nol lagi. Munggah sini itu rampuh banget kan kayak gitu. Sementara dia sejak lahir sudah berada di sini. Jadi tinggal munggah sini sudah sampai di sini. Maka penting anak itu diberi kesadaran sebetulnya yang pokok bagi hidupnya itu apa, yang penting, yang prioritas bagi hidupnya itu apa, sehingga dia bisa menentukan pilihan dalam hidupnya itu yang harus dikejar itu yang mana. Nah, begitu dia sudah menentukan kebutuhannya apa dan kalau itu dia penuhi, nah dia puas. Nah, kalau dia puas berarti satu indikator itu sudah terpenuhi. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua disebut dengan positif affect. Jadi perasaan yang positif. Perasaan positif itu ya senang,
merasa dihargai yang gitu. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan negatif affect. Nah, jadi orang yang bahagia itu bukan kemudian tidak punya perasaan negatif sama sekali, ya punya, tetapi cuma sedikit. Yang banyak itu adalah perasaan positif. Nah, yang menjadi masalah, bagaimana caranya kita bisa punya perasaan positif yang lebih besar, kan gitu. Di samping tadi noto kebutuhan, lalu yang kedua bagaimana agar perasaan yang kita punya itu lebih banyak positifnya. Nah, salah satu yang menyebabkan perasaan positif itu adalah kita melihat segala sesuatunya lebih dari perspektif yang positif. Kalau anak-anak muda sering menyebutnya sebagai positive thinking. Jadi melihat segala sesuatu itu lebih ke sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Kalau sekarang nasihatnya ditambahin, be the best version of you.